Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Renungan kita hari ini bertajuk Jangan Pernah Goyah. Apa yang kita perlu lakukan pada saat kita menunggu akan jawaban Tuhan atas janjinya? Kejadian 16 ayat 2 mengatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Sahabat yang dikasihi sekalian, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Kejadian 16 ayat 1 sehingga 16. Firman Tuhan ini merupakan cerita di mana Ismail telah dilahirkan. Namun mari kita lihat dari sudut penantian oleh Sarai dan Abraham. Menanti bukanlah satu situasi yang menyenangkan bagi ramai orang. Pada masa seseorang menanti, dia menghadapi ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi. Apalagi kalau masa penantian itu begitu lama. Tidaklah mengherankan jika ada orang yang akhirnya menyerah dan mengambil jalan pintas. Inilah situasi yang terjadi pada Abraham dan Sarai dalam bacaan kita hari ini. Kisah ini terjadi sekitar 11 tahun setelah Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa kepada bangsa yang besar. Tentulah kita juga setuju bahwa 11 tahun adalah masa yang cukup lama bagi siapa sahaja yang sedang menantikan cahaya mata. Begitu juga bagi Abraham dan Sarah yang sudah sangat tua pada ketika itu. Itu sebabnya tidak mengherankan di tengah kegundahan menantikan pemenuhan janji itu, keyakinan Abraham dan Sarai goyah. Akibatnya mereka mengambil jalan pintas untuk membantu Tuhan, membantu Allah memenuhi janjinya, dan akhirnya lahirlah Ismail dari Hagar. Tetapi kita tahu bahwa usaha mereka ini kemudian justru sebenarnya mendatangkan banyak masalah bagi mereka sendiri, bagi Hagar, dan bagi keturunan mereka. Apa yang kita boleh pelajari dari kisah ini? Apakah saat ini Anda juga sedang menantikan pemenuhan janji Tuhan atas jawaban darinya? Mungkin itu adalah soal menunggu kekasih, soal menunggu jodoh, soal kerjaya, soal gereja, soal keluarga, dan sebagainya. Ingat, jangan pernah menyerah. Tetapi jangan pula mengambil jalan pintas melalui jalan yang tidak kudus. Sebaliknya, pakailah waktu menantikan ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga ketika akhirnya Tuhan menjawab penantian tersebut, Anda siap menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Jadi saudara, hari ini mari kita ingatkan diri kita dan tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan sanggup memenuhi janjinya. Cepat atau lambat, tetaplah setia menantikan pemenuhan janji itu. Biarkan Tuhan melakukan bahagiannya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita terus bersyukur dan berterima kasih karena janji Tuhan itu pasti. Dan kita bersyukur dan berterima kasih karena Dia akan terus memberikan semangat kepada kita untuk tetap setia menantikan pemenuhan janji Tuhan itu. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.